Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan tentang proyek Optimizing Family Management of Collaborative Effort dengan topik yaitu peran komunikasi dalam mengelola konflik keluarga. Dengan saya Apriani Nursantika dengan NIM A1E123026. Saya Askia Rahma Safira dengan NIM A1E123058. Saya Andina Dulakul Syahra dengan NIM A1S123029. Saya Ahmad Ridho dengan NIM A1E123069. Saya Anissa Fadila dengan NIM A1E123003. Menurut Roger dan Somatur, tahun 1971, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan. Sedangkan komunikasi keluarga, menurut Suwardi Idris, tahun 1990 adalah komunikasi yang terjadi dalam rangka menciptakan hubungan yang baik tiap anggota keluarga. Dalam hubungan keluarga, pastilah terjadi konflik keluarga. Konflik keluarga adalah suatu keadaan, yaitu pertentangan antar tiap anggota keluarga yang muncul akibat perbedaan pendapat. Adapun jenis-jenis konflik, yang pertama yaitu konflik orang tua dan anak, yang kedua konflik antar saudara, yang ketiga konflik dengan orang lain, yang keempat konflik suami dan istri, dan yang kelima konflik pribadi. Peran komunikasi dalam mengatasi konflik antar orang tua dan anak. Agar terjadi komunikasi yang seimbang, dibutuhkan pengertian oleh orang tua dan anak mengenai suatu tujuan yang diharapkan. Keluarga yang seimbang adalah keluarga yang ditandai oleh keharmonisan hubungan antara ayah dan ibu, ayah dan anak, serta antara ibu dan anak. Dalam keluarga, komunikasi juga menjadi hal penting yang dapat menjadi penentu dalam keberhasilan rumah tangga. Menurut Balson, dalam Abrioso tahun 2012, komunikasi yang efektif apabila orang yang mengungkapkan keprihatinan dan problem tahu bahwa pendengarnya memahami pesan yang sedang disampaikan. Komunikasi yang buruk antara ayah, ibu, dan anak seringkali menciptakan konflik yang tidak berkesudahan. Penyebab konflik itu pun beragam. Solusi semua konflik adalah komunikasi yang baik, penuh pengertian dan saling menghargai dan menyayangi serta ingin saling membahagiakan. Ketika sebuah keluarga terbentuk, komunikasi baru karena hubungan darah yang terbentuk pula. Interaksi sosial yang berlangsung dalam keluarga tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi karena ada tujuan dan kebutuhan bersama antara ayah, ibu, dan anak. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai atau kebutuhan yang berbeda menyebabkan mereka saling berinteraksi dan berhubungan. Keinginan tersebut tidak terlepas dari kegiatan komunikasi antar pribadi dalam keluarga. Peran komunikasi dalam mengatasi konflik antar saudara. Komunikasi konflik antar saudara dalam keluarga merupakan elemen krusial yang membutuhkan perhatian dan pemahaman dari orang tua. Pertengkaran antara saudara seperti yang terjadi antara A dan K seringkali dipicu oleh rasa iri dan cemburu. Orang tua berperan penting dalam menangani konflik ini dengan mengedepankan komunikasi terbuka dan pembicaraan yang mengarah pada pemahaman dan penyelesaian masalah. Respon anak terhadap intervensi orang tua dalam mengatasi konflik dapat beragam. Namun dengan adanya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, diharapkan dapat tercipta lingkungan keluarga yang harmonis dan mendukung pertumbuhan emosional serta sosial anak-anak. Komunikasi konflik antar saudara dalam keluarga merupakan aspek penting yang memerlukan pendekatan sensitif dan pengertian dari orang tua. Pertengkaran antara anak-anak dapat dipicu oleh rasa iri dan cemburu terhadap saudara-saudaranya. Orang tua berperan dalam meredam konflik tersebut dengan meningkatkan komunikasi yang terbuka dan memfasilitasi dialog yang konstruktif. Dengan memahami respon anak terhadap intervensi orang tua, dapat diciptakan lingkungan keluarga yang mendukung dan memperkuat ikatan antar anggota keluarga. Peran komunikasi dalam mengatasi konflik dengan orang lain. Konflik dengan orang lain adalah ketidaksepakatan, perbedaan pendapat, atau pertentangan antar individu atau kelompok yang bisa terjadi dalam berbagai konteks, seperti hubungan personal, lingkungan kerja, atau dalam konteks sosial.
Konflik bisa timbul dari perbedaan nilai, kepentingan, atau perseptif yang bertentangan. Komunikasi yang efektif dapat membantu mengelola dan bahkan mencegah konflik dengan orang lain. Penting untuk mendengarkan dengan empati, berbicara dengan jelas, dan memahami perseptif orang lain. Namun, konflik juga bisa menjadi bagian alami dari hubungan manusia dan memperlakukannya sebagai peluang untuk pertumbuhan dan pemahaman yang lebih baik bisa membantu mengubahnya menjadi pengalaman positif. Misalnya, konflik antar teman karena salah paham, konflik antar rekan kerja karena pembagian tugas yang tidak adil, atau konflik antar anggota keluarga karena perbedaan nilai atau harapan. Konflik dengan orang lain adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap orang lain atau organisasi dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Menurut Gibson, pada tahun 1977, hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain. Peran komunikasi dalam mengatasi konflik antar suami dan istri. Penyelesaian konflik yang efektif dalam konflik antar suami istri dapat dilakukan dengan cara keterbukaan dari masing-masing pribadi suami istri yang sedang berkonflik. Mau membuka diri dan mau menceritakan kepada pasangan apa yang tengah dirinya rasakan kepada pasangan sehingga pasangan mengetahui dan merasakan apa yang mereka alami. Maka dari itu, dengan adanya keterbukaan dapat menjadikan langkah awal untuk saling mengenal di antara keduanya. Begitu pula apabila terjadinya konflik di antara keduanya, dengan adanya keterbukaan dapat menjadikan kunci utama dalam menyelesaikan konflik di antara keduanya. Contohnya, seperti menurut suami yang digoda oleh orang ketiga walaupun dirinya merasa kesulitan untuk mengungkapkan hal tersebut kepada pasangannya, namun dirinya selalu untuk mencoba bersikap jujur kepada pasangannya. Sehingga keterbukaan dalam berkomunikasi sangat penting dalam hubungan suami dan istri. Peran komunikasi dalam mengatasi konflik pribadi. Beberapa alasan mengapa komunikasi sangat efektif dalam membantu mengatasi konflik pribadi. Yang pertama yaitu pemahaman yang lebih baik. Komunikasi yang baik memungkinkan pihak yang terlibat untuk saling memahami dengan lebih baik. Ini memungkinkan mereka untuk menyampaikan perspektif, kebutuhan, dan kekhawatiran mereka secara terbuka dan jujur. 2. Membangun kepercayaan. Komunikasi yang efektif dapat membantu membangun kepercayaan antar pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Ketika seseorang merasa didengar dan dipahami, kepercayaan dalam hubungan tersebut akan meningkat. 3. Pencarian solusi bersama. Melalui komunikasi yang terbuka, pihak yang terlibat dapat mencari solusi bersama untuk menyelesaikan konflik. Diskusi yang konstruktif dapat membantu menemukan kompromi yang memuaskan semua pihak. 4. Mengurangi ketegangan. Komunikasi yang efektif dapat membantu mengurangi ketegangan dalam situasi konflik. Ketika pihak yang terlibat dapat berkomunikasi dengan baik, hal ini dapat mengurangi kemungkinan mispersepsi atau kesalahpahaman yang bisa memperburuk situasi. Contoh dari kasus ini seperti Ayu yang memiliki konflik dengan teman sekamarnya yakni Indah, teman sekampusnya tentang kebersihan dan pembagian tugas rumah tangga. Maka penyelesaian dari konflik ini adalah Ayu dapat menjelaskan dengan jujur permasalahan terkait Indah, teman sekamarnya. Dan mereka juga dapat mencari solusi bersama, yakni berupa diskusi bersama-sama akan solusi penyelesaian masalah tersebut. Ajukan ide-ide tentang bagaimana mereka bisa meningkatkan komunikasi dan mencapai kesepakatan tentang pembagian tugas dan kebersihan dalam kamar kosnya.